Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran gejala pusat data. Nah, ukuran gejala pusat data di sini merupakan data-data yang ada dalam suatu kumpulan data yang mana data tersebut itu memiliki beberapa informasi khusus. Jadi dia berada di pusat-pusat tertentu yang memberikan informasi khusus kepada kita sebagai peneliti. Ukuran gejala pusat data itu contohnya ada median, ada mean, ada modus. Nah, mereka tuh punya arti-arti tertentu dalam kumpulan-kumpulan data yang ada. Nah, pada video ini saya akan lebih menjelaskan mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Karena ada dua data, yaitu data tunggal dan data yang dikelompokkan. Kalau data tunggal itu berarti datanya itu satu. Kalau data dikelompokkan itu bentuknya dalam bentuk kelas. Jadi data tunggal itu misalnya nilainya data tersebut adalah 10, 15, 20, 25, 30. Nah, nanti frekuensi dari tiap nilai tersebut berapa. Tapi kalau data kelompok itu ada intervalnya. Misalnya 5 sampai 10, kemudian 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25 dan seterusnya, dan pada tiap kelas interval tersebut ada frekuensinya. Itu adalah data kelompok. Pada video kali ini kita akan lebih menjelaskan mengenai data kelompok tentang mean, median, modus, kuartil, kemudian ada persentil, ada desil, dan lain-lainnya. Untuk mean, median, modus pada data tunggal itu cukup mudah ya. Misalnya untuk modus kita tinggal cari mana sih angka yang paling sering muncul. Kemudian untuk mean atau rata-rata itu tinggal kita menjumlahkan berapa sih nilai dari setiap angka-angka yang ada itu yang tersebar tadi, itu tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah dari populasinya atau jumlah dari yang diobservasi. Kemudian selain mean, median, mean tadi sudah ya, median itu adalah nilai tengah dari data tunggal yang ada. Misalnya itu adalah data tunggal. Jadi tinggal kita cari titik tengah dari urutan angka dari yang terbesar ke yang terkecil itu berapa saja sih. Jadi misalnya dari 1 sampai dengan 10. 1 sampai dengan 10. Itu ada 10 angka. Berarti titik tengahnya ada di 5,5. Berarti kan tinggal dibagi 2 ya. 1 sampai 5 sama 6 sampai 10. Karena yang namanya median atau titik tengah, maka 5,5. Itu untuk data tunggal. Sangat mudah karena tinggal menerapkan rumus dengan cara yang lebih singkat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mean, median, modus pada data berkelompok. Mean atau rata-rata hitung itu merupakan total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung, atau tadi ya, untuk rata-rata hitung adalah data yang berupa kelompok, itu kita harus terlebih dahulu menentukan mean dari tiap kelasnya atau titik tengah dari tiap kelasnya. Nah, untuk rumusnya nanti sama dengan sigma FI kali MI per sigma FI-nya. Sigma FI di sini maksudnya adalah jumlah dari frekuensinya. Kalau yang MI di sini adalah mean dari tiap kelas intervalnya. Contohnya bisa dilihat, di sini ada sebuah data yang dikelompokkan, kelas interval ya, terdiri dari beberapa kelas. Sudah jelas ada frekuensinya, ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, ada titik tengah atau MI-nya, kemudian ada hasil perkalian FI kali MI. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, berarti FI kali MI totalnya adalah 980 dibagi dengan sigma F di sini adalah 20. Ketemulah 49. Inilah mean dari rata-rata hitung atau mean dari data kelompok. Selanjutnya, masuk ke median atau nilai tengah. Di mana median merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Di mana kalau misalnya itu data tunggal, kita tinggal mencari mana sih data yang ada di tengah. Tetapi kalau itu bentuknya kelompok, itu kan agak kesulitan karena bentuknya berkelas-kelas. Nah, rumusnya nanti tinggal median untuk data berkelompok adalah LM ditambah dengan N per 2 dikurangi sigma F
diselesaikan dulu, kemudian dibagi dengan frekuensi M. Setelah itu diselesaikan dulu, dikalikan dengan C, di mana keterangannya median untuk data kelompok yaitu LM, tepi bawah kelas median. Jadi median itu ada di kelas yang mana sih, kita lihat. Kemudian kita cek tepi bawah kelasnya itu berapa. Kemudian jumlah frekuensinya itu berapa, N. Kemudian sigma F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median berarti atasnya. Kemudian frekuensi M adalah frekuensi kelas median itu sendiri ada berapa, dan C adalah interval kelasnya. Contoh soalnya di sini ada sebuah data dengan keterangan frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Kemudian kita diminta untuk menentukan mediannya. Caranya tadi sudah diberitahukan ya. Kita masukkan dulu kelas mediannya ada di mana sih? Kita cek. 20 itu kan titik tengahnya ada di 10. 10 itu berada di kelas ke 50 sampai 59 dengan frekuensi 6. Nah, di sini kita masukkan batas bawah kelasnya, berarti 50 kurangi 0,05, 49,5. 49,5 ditambah dengan N-nya itu frekuensinya ada 20, jumlah frekuensinya 20 dibagi 2 sama dengan 10, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, kita ambil kelasnya itu kan 50 sampai 59 adalah 15 frekuensi kumulatifnya. Sebelumnya adalah 9. 9 dimasukkan, kemudian dikurangkan ya. Selisihkan 10 min 9, ketemunya adalah 1 dibagi 6, kemudian dikali dengan range intervalnya. Range intervalnya adalah 10. Maka hasilnya ketemulah 51,2. Itu untuk medianya. Selanjutnya kita membahas mengenai modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya itu paling terbesar. Di mana modus ini kalau dalam data tunggal kita tinggal tentukan mana sih yang paling sering muncul. Berarti kan kita cek mana angka yang atau nilai yang sering muncul. Tetapi kalau dia dalam bentuk data kelompok atau kelas interval, ada rumus khusus yaitu LMO atau tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 plus D2. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Sedangkan D2 adalah selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah modus. Dan C adalah interval kelas modus. Contoh soalnya di sini bisa kita cek ada 5 kelas di mana kita harus cek mana sih yang modusnya. Modusnya itu berarti yang paling sering muncul. Di sini kita cek ya, yang paling sering muncul adalah 6. Berarti 6 di sini adalah modusnya. Nah, setelah itu kita cari batas bawah kelasnya 6 itu berarti sama ya, 49,5. Kemudian selisih dengan kelas sebelumnya, frekuensinya yaitu 6 sama 4, selisihnya adalah 2. Kemudian frekuensi dengan kelas sesudahnya 6 kurangi 5 sama dengan 1. Kemudian dimasukkan ke rumus, ketemulah 56,2. Tadi tentang modus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil itu adalah titik yang membagi data menjadi 4 bagian. Sehingga karena dibagi menjadi 4, maka ada 3 titik membagi atau 3 kuartil. Di mana ada kuartil 1 yang memisahkan antara bagian 1 dan bagian 2, kuartil 2 yaitu yang memisahkan antara bagian 2 dengan bagian 3, kuartil 3 yang memisahkan bagian 3 dengan bagian 4, di mana kuartil ketiga lah ini yang merupakan median. Nah, untuk mencari kuartil keberapa, nilainya itu berapa, itu rumusnya yaitu dengan cara KI atau kuartil KI, kemudian kita mencari LQ atau tepi bawah kelas kuartilnya, kemudian mencari I atau kuartil keberapa itu dikalikan dengan N atau jumlah frekuensinya, kemudian dibagi 4 diselesaikan, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif dari atas, pada kelas sebelum kuartil I tersebut. Kemudian FQ adalah frekuensi kelas kuartil, kemudian C adalah interval kelas kuartilnya. Contohnya di sini ada data ya yang tersebar, kemudian diminta untuk mencari mana kuartil 1 dan mana kuartil 2. Tinggal dimasukkan ke rumusnya.
kuartil 1 berarti kita mencari IN per 4-nya. I itu berarti 1 kali 20. 20 adalah jumlah frekuensinya, dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian LQ-nya, nah kita tinggal cari, ini kan kuartil 1, berarti kan membagi menjadi 4 kuartil. Kita cek datanya ada 20. Kalau datanya ada 20, berarti dibagi menjadi 4 itu per 55. Nah, kelas kelima itu 1 sampai 5 adalah kuartil 1. Kemudian 6 sampai 10 adalah kuartil kedua dan seterusnya. Kita fokus pada kuartil 1 yaitu 1 sampai 5. Maka ini ada di angka 30 sampai 39. Nah, 30 sampai dengan 39 berarti batas kelas bawahnya adalah 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Kemudian kita diminta mencari frekuensi kumulatif yang di atasnya. Yang di atasnya yang lebih dari, yaitu adalah 2. Sini tinggal dimasukkan 2 ya, kemudian dibagi dengan frekuensi kumulatif kelas tersebut. Nilai frekuensinya bukan frekuensi kelas kumulatif, tapi nilai frekuensinya yaitu adalah 3. Kemudian dihitung ketemunya 39,5. Untuk kuartil ketiga juga caranya sama ya. Tinggal nanti kita cari kuartil ketiga itu posisinya berarti kan ada di angka 11 sampai dengan 15. Nah, 15 itu berhenti di kelas yang ke 50 sampai 59. Berarti batas bawah kelasnya adalah 49,5 itu. Selanjutnya, selain dapat membagi menjadi kuartil atau per 4-nya, kita juga bisa membagi menjadi desil atau per 10 maupun persentil menjadi per 100. Rumusnya tetap sama, hanya nanti pembagiannya itu menjadi 10. Untuk rumusnya sama ya. Kemudian yang desil contohnya bisa dilihat di contoh slide-nya. Di sini ada 5 kelas, kemudian diminta untuk mencari desil ke-9. Nah, desil ke-9 untuk 20 dibagi 10 itu kan berarti per desilnya adalah 2 gitu ya. Kemudian untuk 2 kali 9 kan berarti 18. Berarti 18 sama 17 itulah desil ke yang 9. Kita cari 17 dan 18 di sini, berarti 18-nya posisinya ada di mana? Kalau saya cek ada di angka 60 sampai 69. Nah, kita cari kelas bawahnya berarti 59,5. Kemudian I-nya berarti yang ke-9 dikalikan dengan frekuensinya 20, kemudian dibagi dengan per 10 karena tadi kan desil 10, hasilnya ketemunya 18 dikurangi dengan jumlah frekuensinya yang sebelumnya yaitu adalah 15, maka dikurangi 15 per frekuensi kelas tersebut adalah 5, maka dibagi 5 dikalikan dengan kelas intervalnya yaitu adalah 10, ketemulah 65,5. Selanjutnya untuk persentil rumusnya juga sama, hanya nanti per pembagiannya adalah 100. Jadi titik membagi data yang diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar. Contoh soalnya ada di slide ke-20 di mana kita diminta untuk mencari persentil ke-70. Nah, di sini kita harus mencari posisi persentil ke-70 itu ada di mana sih? Berarti 20 dibagi dengan 100. Itu per bagiannya ada berapa? 20 dibagi 100 hasilnya 0,2, kemudian 0,2 dikalikan 70 hasilnya adalah 14. Berarti frekuensi urutan ke-14 itulah pada persentil ke-70. Bila kita cek itu ada di urutan 50 sampai 59. Nah, berarti kelas interval untuk persentil ke-70 adalah 50 sampai 59. Kita cari kelas batas bawah kelasnya adalah 49,5. Kemudian kita cari I kali N-nya, I-nya kan 70 dikalikan 20 adalah jumlah frekuensinya dibagi 100 ketemunya adalah 14 dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 9, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas itu adalah 6, kemudian dikalikan range
interval kelasnya adalah 10, hasilnya adalah 57,8. Demikian pembahasan materi mengenai ukuran gejala pusat data dari data yang berkelompok. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.